Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kok sepi ya bang? Kok gak ada suaranya ya? Oh iya Kak Rizka, kan sekarang kan kita Natal melalui online Kak. Oh iya betul juga bang. Oke, walaupun gitu abang coba sapa yang di rumah ya. Apa kabarnya adik-adik? Wah, sangat luar biasa. Kakak dan guru sekolah minggu berharap adik-adik dan orang tua yang ada di rumah itu dalam kondisi baik-baik saja dan penuh sukacita. Betul sekali Bang Noel. Meskipun dengan kondisi pandemi seperti saat ini, kakak dan abang berharap tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik di rumah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah dan perayaan Natal hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Engkau masih memberkati kami Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu, Kau berkati adik-adik kami dan juga orang tua kami Tuhan, Amang dan Inang yang ada di rumah Tuhan, dan semua saudara yang ikut dalam Natal online hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa kepadamu kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah dan perayaan Natal kami. Meskipun kami laksanakan secara online ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga adik-adik guru sekolah minggu Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah dan perayaan Natal ini melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di dalam rumah Tuhan kami menyambut Engkau. Bersama keluarga yang Tuhan berikan kepada kami ingin memuji nama-Mu. Bersama keluarga di rumah ini, kami ingin memuji nama-Mu. Biarlah sukacita Natal tetap hadir di hati kami sekeluarga. Meski kami di rumah, hadirlah di hati kami, di hati setiap anggota keluarga di rumah ini. Kita akan menyebut Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah Natal ini. Mari adik-adik, Amang dan Inang, dengan penuh sukacita kita menyambut kehadiran Tuhan dengan bernyanyi Gita Sorga Bergema sambil bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan itu luar biasa ya. Dia menciptakan alam semesta dengan sangat baik dan sangat cantik. Sebelum kita menyaksikan kehebatan Tuhan dalam menciptakan dunia dan kita, mari kita bernyanyi Semua yang tercipta. Seperti apa ya kehebatan Tuhan? Alkitab bilang Tuhan menciptakan alam semesta hanya dalam 6 hari. Seperti apa ya Kak? Yuk adik-adik, kita saksikan liturgi penciptaan dari kelas Samuel. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam 6 hari, Allah menciptakan segala sesuatunya yang dapat kita lihat dan rasakan sampai hari ini. Dan inilah penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari ke-6 jadilah manusia. Hari ke-7 Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari ke-6 jadilah manusia. Hari ke-7 Allah memberkatinya. Hari
lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan Allah sungguh dahsyat ya adik-adik. Tapi abang kakak dengar manusia jadi nakal dan tidak menuruti apa yang Tuhan bilang. Abang kakak sedih deh. Dalam Alkitab dibilang kalau kita kena hukuman karena nakal dan gak nurut sama Tuhan. Ingat ya adik-adik, gak nurut sama Tuhan itu adalah dosa. Dan Tuhan Yesus itu tidak menyukainya. Mari ya kita bernyanyi lagu DOSA. Sama seperti kakak abang bilang tadi, manusia jadi nakal dan gak nurut dengan apa yang dibilang Tuhan lewat Alkitab. Alkitab bilang jangan berbohong, kita malah berbohong. Alkitab bilang jangan mencuri, kita gak nurut. Alkitab bilang taatilah orang tuamu, kita melawan orang tua kita dan akhirnya harus dihukum. Mari kita lihat liturgi dan pujian tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dari kelas Daniel.
Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Menurut adik-adik, apa arti dosa? Menurutku, arti dosa adalah segala perbuatan atau sifat yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh Tuhan. Ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Perbuatan melanggar perintah Tuhan. Suatu perbuatan buruk yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan manusia yang melanggar firman Tuhan. Segala kesalahan yang kita perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan jahat yang melanggar perintah Tuhan. Perilaku jahat yang kita lakukan. Hal yang salah yang kita lakukan di luar firman Tuhan dan perintah-perintah dari Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dengan Tuhan. Perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melanggar ajaran Tuhan. Dosa adalah maut atau perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melanggar perintah Allah Yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran ketidaktaatan manusia. Dosa adalah kejahatan. Perbuatan salah yang melanggar ajaran atau perintah Tuhan. Dosa adalah maut atau sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Perbuatan tercela atau disebut dengan maut. Perbuatan yang dibenci Tuhan. Perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan yang sangat buruk di mata Tuhan. Ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketidaktaatan manusia. Keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa adalah kesalahan yang pasti pernah dilakukan oleh semua manusia. Dosa apa yang sering adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Melawan orang tua dan menjahili adik. Dosa yang sering saya lakukan adalah berbohong dan ingkar janji. Bohong dan melawan orang tua. Berbohong karena berbohong kepada teman. Masih sering melawan orang tua. Malas, tidak mematuhi perintah orang tua. Berbohong. Mencontek, bohong, pamer. Membantah perintah orang tua. Berbohong, melawan orang tua dan bertengkar sama kakak. Melawan orang tua dan sering berbohong. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Melawan orang tua, berbohong dan tidak mendengar nasihat orang tua. Berantem dengan adik. Berbohong. Setiap kali saya melakukan dosa adalah berbohong. Sering berantem dengan Bang Oscar. Berantem. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Saya selalu bilang tunggu saat mama dan papa suruh saya mandi. Melawan orang tua. Melawan orang tua. Bertengkar dengan teman. Membantah orang tua dan berbohong. Berbohong. Berantem dan marah. Melawan orang tua dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Melawan orang tua. Melawan orang tua, tidak bisa menguasai diriku sendiri. Selalu bertengkar dengan saudaraku atau abangku. Ya, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ada berbohong, melawan orang tua, pamer, bertengkar dengan saudara, dan masih banyak lagi. Bisa saja itu melukai hati orang tua kita, melukai hati abang, kakak, teman, guru, terutama hati Tuhan. Tapi satu hal yang pasti adalah seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Menurut adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita atas kasih Allah yang telah menebus kita dari dosa? Yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita atas kasih Allah yang telah menebus kita dari dosa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Tidak mengulangi segala dosa-dosaku yang pernah aku perbuat. Di sekolah minggu dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Kita harus rajin ke gereja Dengan beribadah, melayani Tuhan dengan pujian, membantu sesama. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Melakukan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, dan harus berdoa setiap hari. Dengan cara berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena dosa kita telah ditebus dan telah diampuni oleh Tuhan. Doa, bersyukur, rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, Rajin ke gereja. Berusaha menjadi anak yang baik di hadapan Allah. Menaruh kasih kepada sesama kita. Hargai pengorbanannya demi dosa-dosa kita. Hidup sesuai dengan semua yang diinginkan Tuhan Yesus. Berusaha menjadi anak yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah dan mengucap syukur. Rajin berdoa, taat kepada Allah, sayang keluarga, dan rajin mengikuti pelajaran sekolah minggu. Melakukan firman-Nya dan menjauhi larangannya. Mengucap syukur atas penebusan Allah dan menyanyikan lagu pujian setiap waktu. Berdoa, rajin gereja, baca Alkitab. Mengikuti ajaran atau perintah Tuhan dan menjadi anak yang baik. Kita harus rajin berdoa, taat kepada Allah, sayang keluarga, dan sering mengikuti sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Membaca Alkitab, tidak melawan orang tua, dan selalu mengerjakan tugas gereja. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, dan taat kepada Allah. Selalu mengucap syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman hidup. Kita dihukum dan jadi jauh dari Tuhan. Adik-adik pasti nggak mau jauh dari orang tua, sama juga seperti kita yang nggak mau jauh dari Tuhan. Abang, kakak, dan kita semua nggak mau terus-terusan dihukum dong. Betul sekali Kak, kita butuh seorang penyelamat, kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mari kita sambut penyelamat kita dengan bernyanyi Putri Sion. Ya, Tuhan memang menghukum kita. Namun, Tuhan mengingatkan bahwa akan datang seorang penyelamat yang akan menghapus dosa kita dan membuat kita semua bisa dekat lagi sama Tuhan. Inilah janji Tuhan untuk menyelamatkan kita semua.
Mari kita saksikan janji tersebut dalam liturgi nubuat keselamatan oleh kelas Yosua. Seiring waktu, kejahatan atau dosa semakin banyak di mana-mana. Tetapi Allah pun tidak ingin terus-menerus melihat manusia berada dalam dosa. Dosa telah menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Maka Allah adalah satu-satunya penebus telah mengirimkan banyak nabi yang bernubuat bahwa Ia akan mengirimkan seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari hukuman dosa mereka. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Mazmur 89 ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Mazmur 89 ayat 5. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf pun berencana menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku melonjak kegirangan. Kita sudah mendengar bahwa Allah akan datang menyelamatkan kita. Dia akan hadir untuk kita. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi di malam sunyi bergema. Malaikat turun
Abang dengar Tuhan akan lahir di Bethlehem. Tapi di mana ya? Apakah di istana? Harusnya sih iya. Dia kan calon raja. Apa di rumah sakit yang besar ya? Karena dia kan orang yang terkenal, Kak. Di mana ya? Jadi penasaran. Yuk, kita lihat perjalanan Bapak Yusuf dan Mama Maria ke Bethlehem. Selamat Natal untuk kita semua. Natal tahun 2020 terasa begitu istimewa karena tahun ini kita merayakan dari Kami dari kelas Rot akan menceritakan tentang perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Pembacaan liturgi perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Di Turki saya dari Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri ini Syria. Ayat 3. Maka pergilah semua orang dan daftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lampu kecil-kecil tampak berada menjadi satu, bertautan erat, berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun lalu mengingatkan sang juru selamatlah tiba. Bersama sukacita yang lebih mendalam, pada sebuah kisah gembira aku tenggelam. Lahir Raja Mulia.
kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Aduh, pusing, kepalaku pusing, utangku banyak, tak terbayar lagi. Siapa di pintu bikin aku ngeri? Oh, jangan-jangan abang kredit lagi. Tuan, berikan aku penginapan, karena istriku akan melahirkan. Pergi sana, pergi, jangan buat aku keke. Aduh, aku pusing lagi. Aduh, senang, hartaku bertambah, warungku maju, langganan menyerbu. Siapa di pintu, hatiku dak-dik-duk, oh pasti orang cari derma lagi. Tuan, berikan aku penginapan, karena istriku akan melahirkan. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Kami bukan dukun bayi. Pergi sana, pergi. Di sini bukan rumah sakit bersalin. Bukanlah sebuah istana yang megah dan terhormat. Allah memilih rumah pertama bagi anaknya. Tidak ada kilau kemuliaan yang luar biasa dalam ruang bertiang dan kubah. Oh, bukan. Sebuah kandang sederhana dan papa. Dan demikianlah lahir tak dikenal, tak terbayangkan, pewaris surga dan bumi. Tidak ada sekumpulan pelayan yang untuk melayani anak yang baru lahir. Yusuf sendiri dan Maria saja. Tidak ada pakaian bayi yang mahal dan berwarna-warni. Tidak ada bahan yang terbuat dari emas. Tidak ada tempat bagi kita. Marilah kita berjalan kembali. Mungkin Tuhan akan menyediakan tempat kita untuk beristirahat. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senang. Bintang
Yusuf, aku sudah merasa sangat lelah. Sabarlah Maria, Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Kami sudah melakukan perjalanan yang panjang. Apakah Anda masih punya kamar untuk kami? Sungguh tidak dapat dipercaya. Tempat ini hampir penuh sesak. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi kamu jangan melanjutkan perjalanan karena sekarang sudah malam. Benar, bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milik kami di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu dan kamu terlindung dari binatang liar. Maria harus beristirahat. Kandang pun tidak masalah bagi kami. Kepada anak manusia yang pernah mendiam ditunjukkan oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang juga. Kabar lahirmu membawa bahagia di dunia. Katanya, kelahiranmu sangat sederhana, tetapi membawa sukacita yang luar biasa. Bagimu percaya, dia datang untukmu. Setiap dosamu dan dosaku. Datanglah padanya. Jangan hanya di dekat aku. Yesus lahir untuk menerimanya. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Gema sukacita pasti mengudara. Hidupku sukacita di setiap lampu kecil dan menyala. Sambutlah dia. Datanglah ke tempat pembalingan juru selamatmu yang sederhana. Kalian semua yang rendah hati, dan belajarlah dengan kepala yang tertunduk dan hormat. Pelajaran yang akan diberikan akan mengajarmu untuk tidak menjunjung terlalu tinggi kekayaan di dunia yang sia-sia.
Tuhan Yesus akan lahir. Kita akan menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita meriahkan kelahirannya. Kita ajak dunia bergembira dan menyambutnya dengan bernyanyi, "Hai dunia, gembiralah." Siapakah saksi dari kelahiran Tuhan Yesus? Apakah raja dari bangsa Yahudi? Apakah kaisar di waktu itu? Tuhan Yesus kan raja, Bang. Seharusnya dia disambut dan disaksikan oleh raja juga dong. Tapi ternyata tidak. Untuk itu, mari kita lihat siapa yang dipanggil Tuhan untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh kelas Sam. Di sebuah malam yang dingin di Bethlehem, di saat semua warga tertidur di tengah malam yang gelap, tetapi para gembala masih terjaga menjagakan domba-dombanya. Tiba-tiba seorang gembala melihat cahaya yang terpancar dari langit. Cahaya tersebut sangat terang. Jangan takut, aku ingin menceritakan berita besar ke semua orang. Hari ini sudah lahir penyelamat manusia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus kain lampin dan tidur di atas tempat minum ternak.
Ayo kita ke Bethlehem supaya kita lihat apa yang terjadi di sana seperti yang Tuhan kasih tahu ke kita. Ayo, 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 ayo. Bapak Yusuf dan Mama Maria, kami tadi ditemui seseorang yang sangat terang, bahkan cahayanya meliputi kami semua. Orang bercahaya itu menceritakan tentang bayi ini. To God, to Christ the Lord, glory to God in the highest. Di bukit dan di waktu Selain gembala, ada orang lain yang juga ingin melihat dan menyembah bayi Yesus. Orang Majus datang dari jauh untuk menyembah Tuhan Yesus dan memberi hadiah yang terbaik yang mereka bawa. Mari memuji Tuhan seperti orang Majus, menyembah bayi Yesus dengan bernyanyi, "Selamat, selamat datang." Ya, mereka datang dari arah timur, jauh dari Bethlehem. Mereka adalah bangsawan yang pintar. Mereka mengikuti bintang untuk menemukan bayi Yesus. Mereka membawa hadiah yang terbaik untuk bayi Yesus.
Mari kita saksikan puisi dan lagu tentang orang Majus oleh kelas Ham Yafet. Orang Majus. Langkahmu langkah pasti menuju bayi suci. Arahmu terus mengikuti bintang yang berseri. Tak kau hiraukan malam, petang atau pagi. Tak merasa lelah dan tak pernah berhenti. Tekadmu kuat, sekuat baju besi. Tak pernah menyerah dan terus berani. Meski badai datang menghalangi, bagimu bayi suci jauh lebih berarti. Emas, kemenyan, dan mur pun kau bawa dalam peti. Semua kau persembahkan dengan tulus hati. Selamat menyambut Natal suci. Dari kota Sion, Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk, mari semua masuk. Pintu rumah Tuhan telah terbuka. Terima kasih Yesus atas kehadiranmu. Allah mengasihimu adalah berita indah dan Natal, saudara-saudaraku.
Sesaat lagi kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk orang tua kami yang di rumah, kami meminta agar mama dan papa membimbing adik-adik dalam prosesi penyalaan lilin di rumah. Kami mengundang seluruh guru-guru sekolah minggu, panitia kami, Amang H. Huta Barat selaku perwakilan orang tua, Dewan Sekolah Minggu oleh Amang Sintua D. Silitonga. Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua PM Nainggolan selaku perwakilan Parhalado, dan uluan kami Amang Pendeta Tambunan untuk maju ke depan. Api ini adalah semangat Kristus, lambang Roh Kudus yang tetap menyala dan tersebar saat Natal meski kita rayakan dari rumah. Api ini adalah cinta Kristus yang mengikat keluarga dalam persekutuan yang akrab bersama Tuhan, seperti keluarga yang akrab di dalam rumah, dan seperti Kristus yang ada di hati jemaat dan jemaat di dalam Kristus. Api ini adalah cinta Kristus dalam kesederhanaan keluarga, seperti kesederhanaan kelahirannya di kandang domba, namun disambut meriah oleh para malaikat, gembala, dan bangsawan Majus dari jauh. Sama seperti kita saat ini, dengan kesederhanaan kita dalam merayakan ibadah Natal, api cinta Kristus tetap nyala di rumah kita, di dalam keluarga kita, dan di hati kita. Api ini adalah cinta Kristus yang menjaga hati kita tetap terang seperti ayah yang menjaga anaknya agar tidak terluka, menghangatkan hati kita agar tetap bersuka cita seperti ibu yang memeluk anaknya, dan melingkupi serta melindungi kita layaknya rumah kita. Api ini adalah semangat belajar dari Kristus agar kita semua tetap bersuka cita dan penuh semangat meski harus belajar, bermain, bahkan merayakan Natal di rumah. Api ini adalah kasih Kristus yang memberikan kita pengharapan bahwa Kristus dan sukacita Natal tetap hadir meski kita harus merayakannya dari rumah. Api ini adalah bukti bahwa Kristus dan Natal selalu ada, tidak hanya di gedung gereja, gedung sekolah minggu, dan ruang-ruang kelas, tetapi di rumah, di dalam keluarga, dan di hati kita. Marilah jemaat terkasih, kita nyalakan api Natal kita di rumah dan sambutlah kasih Kristus di hati kita. Mari kita menyanyikan pujian dari KJ nomor 92 ayat 1 Malam Kudus dan buku ND nomor 54 ayat 1 Sonangni Berminai. Sunyi sana, bunyi
Kita sudah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita telah lahir. Hidup kita menjadi baru karena Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita. Hidup kita pun menjadi baru. Bagaimana ya hidup baru di dalam Tuhan Yesus? Mari kita cari jawabannya dengan menyaksikan liturgi hidup baru oleh kelas Nu. Jika aku membawa janji untuk lebih belajar, menghormatin guru, dan menyayangi teman-teman. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Aku akan membawa tabungan yang telah aku kumpulkan dan aku akan berikan untuk menolong teman-teman yang sedang kesusahan. Kalau aku, hadiah yang aku berikan adalah aku berjanji untuk tidak melawan papa dan mama, kakak dan abang, ataupun memukul adik. Hadiah yang aku berikan adalah aku berjanji akan lebih rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan. Jika aku memperhatikan, aku menghubungi masker. Wah, Tuhan Yesus pasti senang ya dengan hadiah yang kita akan berikan teman-teman. Mari kita mempersembahkan hadiah. Sedangkan aku akan merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan yang sudah tidak punya rumah lagi, agar mereka bisa tinggal dan hidup dengan damai. Hadiah yang aku bawa adalah bahan-bahan makanan bagi teman-teman yang membutuhkan. Tuhan Yesus pasti senang kalau aku memberikan hadiah untuk tidak tenote, kebun dan tertulis serta seragam sama teman-teman. Dadah. Iya, karena dia hati kita bersukacita sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku
Adik-adik, kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Selamat Natal adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu yang pertama adalah ini yang dinanti-nantikan sama adik-adik, yaitu hadiah. Nah, kalau untuk hadiah kita akan bagikan nih, abang dan kakak akan bagikan kepada orang tua. Kepada orang tua nanti orang tua akan ambil ke gereja dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi adik-adik, mama dan papa harus cek juga ya jadwalnya supaya tidak bentrok gitu. Nah, untuk mama dan papa yang mungkin punya adik-adik sekolah minggu yang lebih dari satu orang, bisa berdua atau bertiga dalam satu keluarga, bisa sekaligus diambil. Nanti abang dan kakak akan mencatat siapa saja yang sudah dapat. Nah, kami guru-guru sekolah minggu, abang dan kakak, mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam acara Natal tahun ini. Walaupun Natalnya di rumah, adik-adik harus tetap sukacita dong. Nah, seperti itu. Lalu, warta yang kedua adalah adik-adik akan tetap mempersiapkan persembahannya. Nah, selama ini kan tiap hari Minggu adik-adik kan belum mempersiapkan persembahan ya. Nah, khusus untuk Natal kali ini siapkan persembahannya ya, untuk nanti di lagu terakhir akan ada persembahan. Adik-adik siapkan, nanti mama dan papa bisa mengantarkan ke gereja atau ke guru sekolah minggunya, abang dan kakaknya, pada saat pengambilan hadiah nanti. Lalu ada juga, boleh juga lewat transfer. Nah, kalau sudah siap, boleh ditransfer, boleh dikirim, nanti dikirim ke, nih ada nggak ya nanti di sini ya, di sini atau di sini ya? Nanti ada deh nomor rekeningnya, di sini atau di sini bang? Kayaknya di sini deh ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu warta yang ketiga, abang dan kakak mengharapkan supaya adik-adik selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu, walaupun harus dari rumah. Tetap difoto ya, tetap diupdate, tetap dikirim ke grup-grup sekolah minggu. Dan juga untuk mama dan papa serta adik-adik yang tergabung dalam grup-grup guru sekolah minggu, selalu lihat-lihat ya, barangkali ada info penting dari abang dan kakak. Demikian warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun kita merayakan Natal di rumah, Tuhan Yesus tetap ada dalam ibadah kita di rumah. Nah, hari ini ada yang spesial loh adik-adik, bahwa berita Natal tahun ini akan dibawakan oleh Amang Tambunan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi berita Natal hari ini, mari kita puji Dia dengan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa lebih dahulu dan ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu. Puji syukur kami persembahkan kepadamu, karena kami boleh merayakan Natal sekolah minggu, karena kami boleh merayakan Natal sekolah minggu, gerejamu HKBP Srengseng Sawah, gerejamu HKBP Srengseng Sawah, pada hari ini,
pada hari ini. Untuk itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. telah siap mendengarkannya. Amin. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik dalam perayaan Natal, tapi tidak di dalam gereja seperti yang kita lakukan tahun-tahun lalu, tapi melalui virtual. Jadi walaupun kita merayakan Natal lewat aplikasi virtual ini, Amang harap sukacita kita semua dalam merayakan Natal tidak berkurang ya. Ada amin adik-adik? Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal kita pada tahun ini kita rayakan lewat aplikasi virtual. Adik-adik menikmati perayaan Natal di rumah melalui tayangan yang dikemas sedemikian rupa oleh guru-guru sekolah minggu, dan tanpa mengurangi sukacita kita merayakan Natal pada hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat 14 Amang akan bacakan, dan mari adik-adik mengikutinya dengan seksama di rumah masing-masing. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi Amang bacakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan tema Natal kita pada malam ini adalah indahnya Natal di rumah. Adik-adik, Amang mau cerita, suatu kali ada seorang raja yang melakukan perlombaan atau sayembara melukis sebuah Natal yang kelabu, Natal yang menyedihkan. Lalu mereka yang mengikuti perlombaan itu, setelah melukis, mereka mengantarkan lukisan itu kepada sang raja. Ada yang melukis gambar gereja yang tua, lalu ada yang melukis gambar gereja yang diselimuti dengan salju, dan banyak lagi gambar-gambar atau lukisan Natal yang dilukiskan oleh para pelukis yang mengikuti lomba tersebut. Setelah menyimak semua lukisan itu, raja marah kepada mereka karena tidak seperti yang raja inginkan. Tapi lebih marah lagi raja karena ada seorang bapak tua yang melukis gambar suasana Natal itu yang penuh dengan dekorasi yang sangat meriah. Orang-orang yang bersukacita sambil menari dan bersukacita. Padahal raja itu meminta sebuah lukisan gambar yang kelabu. Lalu dia datang dan memanggil seorang tua itu yang melukis itu. Mengapa kamu melukis seperti ini? Kan saya meminta lukisan Natal yang kelabu. Kok kamu menggambarkan lukisan Natal yang penuh dengan kemeriahan, orang yang bernari-nari, bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Lalu Pak Tua itu mengatakan, benar raja, tapi raja coba dulu teliti gambar itu dengan seksama. Lalu raja itu melihat bahwa ada sepasang mata yang mengintip dari celah jendela dengan raut wajah yang sangat sedih, menyaksikan Natal yang penuh dengan kemewahan, sukacita dan sebagainya. Lalu wajah dengan sepasang mata yang mengintip itu adalah wajah Yesus. Lalu barulah raja itu mengerti bahwa
itulah Natal kelabu. Dalam arti Natal itu bukan berbicara tentang kemewahan, keindahan, dan aksesoris-aksesoris, karena yang lahir itu lahir di tempat yang paling hina. Mungkin adik-adik kita juga tidak membayangkan kita bernatal di rumah tahun ini karena pandemi COVID-19. Setiap tahunnya adik-adik pasti berpikir dan pasti sudah terarah hatinya untuk merayakan Natal di gereja, akan menantikan baju yang baru, sepatu yang baru, dan juga kado serta hadiah dari ibu guru atau guru-guru sekolah minggu di gereja pada saat perayaan Natal sekolah minggu. Tapi sekarang semua itu tidak bisa kita lakukan karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi adik-adik, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan Natal itu tidak boleh berlalu dari kita, tidak boleh lepas dari kita, malah semakin melekat dalam hati kita, bahwa kita bisa merayakan Natal di rumah bersama dengan orang tua, kakak adik, dan malah perayaan Natal kita ini sebenarnya harus semakin menguatkan hati kita, ya, mengenal, mempercayai dan menyembah siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dia yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita manusia, lahir di tempat yang hina. Dia menjadi sama seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan, tetapi dia tidak melakukan kejahatan dan dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk merangkul kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang hormat kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi Natal ini mau mengajak kita, kalau Tuhan mau bergaul karib dengan kita, menjadi sama seperti kita manusia, lahir di tempat yang hina, kita pun juga harus bergaul karib dengan Tuhan. Artinya Natal ini tidak boleh kita tunjukkan dengan bergaul karib dengan Tuhan pada saat Natal saja. Tapi sudah Natal kita tidak lagi bergaul karib dengan Tuhan, tidak. Tuhan telah datang dari tempat yang maha tinggi, menjumpai kita di dunia ini, mau bersama dengan kita, bergaul dengan kita, kita pun juga harus bergaul dengan Tuhan. Seperti apa anak-anak Tuhan yang bergaul dengan Tuhan? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin beribadah baik secara pribadi maupun secara persekutuan. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lebih, yang kami peringati kembali pada perayaan Natal anak-anak sekolah minggu malam atau hari ini. Terima kasih Kau telah datang ya Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, merangkul kami anak-anak-Mu, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang seringkali melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang berkata kotor, berbuat curang, mencuri, berbohong, melukai hati orang lain, yang tidak hormat kepada orang tua. Engkau datang menghampiri kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kedatangan-Mu ke dalam dunia inilah kami merasakan betapa kami anak-anak yang Engkau kasihi, Engkau sayangi, Engkau berkati. Untuk itu perayaan Natal yang kami boleh ikuti malam hari ini, pada hari ini, semakin mengingatkan kami untuk mau bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan kami dengan baik dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan persekutuan baik di dalam gereja maupun dimanapun kami berada.
Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena Yesus mencintai kita, Ia rela turun ke dunia menjadi sama seperti ciptaannya, yaitu kita manusia. Ya, betul sekali Kak. Tuhan Yesus sayang kakak, sayang abang, sayang adik, sayang mama papa di rumah, dan semuanya. Mari kita bernyanyi, Yesus sayang semua. Marilah kita menutup ibadah Natal Sekolah Minggu hari ini, kita berdoa. Tuhan, inilah kami, sama seperti orang Majus yang bukan hanya mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tetapi juga mempersembahkan waktu dan tenaga mereka untuk berjalan ke kandang domba di Bethlehem. Sama seperti para gembala yang tidak dapat memberikan materi sebagai persembahan mereka, tetapi memberikan syukur dan sembah dalam pujian kepada Allah. Kami memberikan apa yang kami punya, waktu, tenaga, dan materi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan semuanya kepadamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ampun kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan dalam kasih yang akrab, buatlah semua anggota keluarga dan seluruh keluarga menjadi sahabat akrab Kristus. Dekatkanlah anggota keluarga pada Allah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang sekarang tinggal di hati kita masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal adik-adik sekalian. Yeay! Ibadah kita telah selesai loh adik-adik. Bener gak Kak Rizka? Iya Bang, tapi tunggu dulu. Ada yang spesial lagi nih adik-adik. Oh iya, adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Karena di perayaan ini akan banyak penampilan dari adik-adik dan juga dari Amang Inang. Nah, yang pertama adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan nih dari Ketua Natal Sekolah Minggu tahun ini. Bentar dulu Kak,
Tapi adik-adik yang di rumah, Manginang, tahu nggak siapa sih ketua Natal tahun ini? Tahu nggak? Siapa ya, Bang? Bang Nata. Salah. Bukan. Salah besar. Oke, Kak. Saya minta Kak Rizka untuk memanggil ketua Natal untuk tahun ini. Ayo Kak, silakan Kak. Iya. Kakak harus panggil nih ya. Kakak akan panggilkan Kakak Cynthia untuk maju ke depan. Shalom adik-adik. Selamat Hari Natal untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah. Bersyukur kita masih boleh merayakan Natal walaupun di rumah bersama mama, papa, dan keluarga yang lainnya. Walaupun dalam keadaan yang sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap bersukacita, senang, dan semangat. Terima kasih juga untuk orang tua kami, mama dan papa, yang telah mendukung adik-adik untuk merayakan Natal sekolah minggu di tahun ini. Semoga COVID-19 tahun ini boleh segera hilang agar kita boleh berkumpul lagi, beribadah kembali bersama di ibadah sekolah minggu. Demikian kata sambutan dari kakak, perwakilan dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, adik-adik dan Amangina yang di rumah, barusan kita telah mendengar kata sambutan dari ketua Natal kita, yaitu Kak Cynthia Boru Silaban. Nah Kak, untuk selanjutnya lagi kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pani Roy selaku perwakilan dari orang tua. Iya, ayo Bang, sama-sama kita panggilkan Pani Roy sekolah minggu. 1, Ini dia. 2, 3. Amang Hahuta Barat. Kepada Amang, waktu dan tempat kita persilahkan. Shalom adik-adik. Selamat Natal. Iya, kita sudah mengikuti acara kebaktian Natal malam hari ini. Biar sukacitalah yang menyertai adik-adik. Oke, adik-adik, Amang mau tanya dulu, apa yang beda tahun ini Natal kita? Iya betul, Natal kita rayakan di rumah saja. Apalagi? Ayo, apalagi? Ada lagi nggak? Nah, satu lagi yang menarik Natal kita tahun ini adalah merayakannya bersama dengan Papa Mama. Kalau tahun lalu serasa Papa Mama duduknya agak jauh ya. Nah, tahun ini deketan. Nah, artinya adik-adik, anak-anak sekolah minggu tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun ini kita tetap merayakan Natal yang meriah. Nah, begitu juga untuk orang tua sekolah minggu. Selamat Natal untuk semua orang tua sekolah minggu dan terlebih kepada guru-guru sekolah minggu yang sangat kami cintai, yang sudah begitu menarik mendesain, membuat suatu kreativitas di masa pandemik. Semoga guru-guru sekolah minggu semakin diberkati oleh Tuhan dan segala rencana guru-guru sekolah minggu dapat tercapai. Demikian sambutan dari Amang. Sekali lagi selamat Natal, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, kita tadi mendengar kata sambutan dan kali ini kita akan ada satu penampilan yang sangat spesial dari adik-adik sekolah minggu. Ya, iya dong Bang, masa adik-adiknya nggak tampil? Betul, ini sangat spesial yang akan kita tunggu-tunggu. Oke nih, yang di rumah pada gak sabar gak nih? Pada deg-degan ya yang mau tampil ya? Ayo, siapa coba tebak? Siapa? Oke, tanpa menunggu lama-lama Kak ya, karena ini kan udah jam ini nih, udah malam. Oh, jadi ketahuan nih kita syutingnya malam Kak ya. Oke, kita dengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Shalom abang kakak guru sekolah minggu, Inang, Amang, dan kawan-kawan. Nail akan menyanyikan AHP Masa di Ngulumon. AHP Masa di Ngulumon, Tuhan menjaga ho.
sapeo sai diremutiho Tuhan menjaga ho. Selamat Natal. Luar biasa penampilannya. Aduh, aku bingung sih Kak, persiapannya berapa lama sih ya Iya, untuk menampilkan. Aduh, sangat bagus luar biasa banget ya. Tapi nih Kak, sebentar dulu, masih ada hal yang lebih spesial lagi. Karena Iya dong, pastinya. iya, kita kan punya anak-anak sekolah minggu yang sangat luar biasa Kak. Itu masih satu dari sekian banyak. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kita akan dengarkan lagi persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu yang lain ya. Cekidot. Baba, 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 baba. Thank you. Gimana ya, nggak mau. Thank you, Dad, for baby's gift. Baby Jesus, bye. Thank you, Baba. Thank you for baby Jesus. Baba. Thank you, God, for baby Jesus. Baby Jesus is born. Thank you, God, baby Jesus. Baba, apa lagi mak? Born unto us this day a Savior, gifted from